mendengar satu wejangan dari guru yang menarik sekali kebetulan. Karena itu saya turut juga. Beliau mengatakan bahwa setiap orang punya tugas terhadap negara, bangsa, keluarga, dimulai dari keluarga, kemudian bangsa, negara. Itu adalah responsibility, kewajiban. Termasuk kita melakukan apapun juga terhadap kelompok yang besar, katakan kita tinggal di desa, kita melakukan sesuatu untuk desa, untuk negara, from village to world. Beliau mengatakan dari village, dari desa, kota, negara, bangsa, dan sampai ke dunia. Apapun yang kita lakukan itu kewajiban, tugas, yang tidak bisa kita abaikan. Karena seperti orang punya rumah, tetap saja dia harus bayar PBB kan, pajak bumi dan tanah dan apa istilahnya. Nah, begitu juga kita di sini kita harus membayar itu semuanya. Nah, bagaimana membuat tugas itu menjadi sewa, ini yang penting sekali. Dan itu berada pada niat kita. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan bahwa dengan keluarga, kita tidak bisa berniatkan sewa, sulit sekali. Karena dalam keluarga itu pasti ada expectation, ada harapan, ada ekspektasi bahwa saya sedang membesarkan anak, besok anak akan menjadi apa, bagaimana, ya. Jadi pasti ada harapan. Nah, beliau mengatakan bahwa semuanya itu akan membawa kita kepada lingkaran kelahiran dan kematian, samsara, yang tidak bisa dihindari karena anak-anak itu juga karena karma masa lalu, kita mendapatkan mereka dan sebagainya, jadi nggak bisa kita hindari. Nah, satu-satunya untuk merubah suatu tugas menjadi sewa adalah dengan niat. Bahwa apapun yang saya lakukan ini adalah persembahan. Kita sudah mendengar ini ratusan kali, membaca di Bhagavad Gita dan sebagainya. Dan di situ beliau mengatakan bahwa seorang anggota Sewardel, seorang volunteer, ketika dia jatuh sakit, maka dampak terhadap keluarganya sebesar apa? Katakan ada 4 orang, atau 5 orang, atau 6 orang di keluarganya yang akan berdampak pada itu langsung, secara langsung. Mungkin kantornya dan sebagainya. Kalau orang punya usaha, dan sebagai seorang bos, dia sakit, jatuh sakit, dampaknya lebih luas lagi. Bukan cuma keluarga, tapi juga stafnya dan keluarga staf. Kalau bosnya lagi sakit, kemudian usahanya nggak jalan benar, jadi dampaknya lebih luas daripada orang yang bekerja di satu kantor dan dia cuma bertugas, berkewajiban terhadap keluarganya. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang menjadi volunteer di Puttaparthi, yang menjadi anggota Sewardel, kalian melayani ratusan orang setiap hari. Dan dampaknya itu bukan 100 orang, dampaknya akan ribuan orang. Ketika orang-orang ini pulang ke rumah mereka masing-masing, dan mereka membawa semangat sewa itu dari kalian, dan mereka melakukan di kota masing-masing. Kemudian, ya sekarang kalau kita memberikan analogi seperti multi-level marketing, semangat yang mereka bawa dari Puttaparthi akan dibawa pulang ke desanya, kampungnya, ke negaranya, ke kotanya. Dan ketika dia melayani, orang yang dilayani ini bisa menyebarkan lagi semangat itu. Jadi dampaknya jauh lebih banyak, lebih besar daripada kalau kita melakukan kewajiban kita terhadap keluarga atau tugas tertentu. Jadi beliau mengingatkan bahwa pertama-tama jaga kesehatan. Juga saya selalu mengingatkan kepada semua teman-teman, jaga kesehatan dan jangan take things for granted. Ya. Apapun yang sedang terjadi sekarang ini, sebetulnya bulan Juli sudah seharusnya selesai COVID ini. Faktanya sampai sekarang belum selesai. Kenapa bisa demikian? Secara kolektif, kita tidak belajar dari pengalaman itu. Ini bukan cuma kita saja, tapi seluruh dunia tidak belajar dari pengalaman ini sehingga belum selesai sampai sekarang. Dan kalau tidak mau belajar,
tidak akan selesai juga, akan berlanjut terus. Hari ini ada COVID, besok mungkin ada pengalaman lain yang barangkali lebih mengganaskan dan sebagainya. Kita harus belajar dari pengalaman ini. Sekarang dalam kondisi seperti ini, kita harus menjaga kesehatan kita sehingga kita bisa berbuat untuk orang lain. Video yang sebetulnya seharusnya diputar minggu lalu, tapi karena minggu lalu ada program lain, kita perlu belajar dari pengalaman itu. Teman kita yang satu ini dalam video, dia punya segala sesuatu. Dia bukan orang miskin, dia orang yang ya mungkin tidak kaya raya banget, tapi ya kaya lah. Dia punya segala sesuatu. Dalam senja kehidupannya ini, yang dia butuhkan adalah orang-orang yang bisa care, setidaknya telepon kepada dia, ya. Sehingga sewaktu-waktu mereka bisa mengadakan video conferencing, berikan reiki, disuruh berbaring di tempat tidurnya, ya, kemudian kita berikan reiki dan setelah selesai disuruh bangun. Dengan berbagai cara, coba think out of the box. Jangan cuma apa yang saya berikan tadi cuma terpaku pada itu, juga jangan. Mungkin ada hal-hal lain di mana dia membutuhkan. Izin pranam, Pak Jo, izin. Ya, sebutkan nama. Oke, silakan. Pranam Guruji, mohon izin bertanya. Siapa? Sartika. Ya, Pak Guru. Sorry. Ya, Sartika. Ya. Tadi di kelompok kami berdiskusi tentang tentang apa yang bisa dilakukan. Kita introspeksi diri, apakah kita sudah bisa menumbuhkan kepedulian kita paling tidak dengan teman-teman di sanggam atau di asram. Teringat dengan wacana Guruji tentang plastic smile. Nah, apakah jika kita melakukan hal ini walaupun mungkin dengan tidak niat yang benar-benar dari dalam begitu, tapi kita tetap hanya melakukan, apakah nantinya itu juga akan bisa menumbuhkan kepedulian dari dalam, Guruji, seperti plastic smile yang Guruji sampaikan. Dalam kondisi ini, dalam kondisi seperti ini apapun bisa kita lakukan. Kondisi sekarang ini tidak normal. Walaupun ya, yang sesungguhnya dibutuhkan adalah smile yang betul-betul keluar dari hati kita. Tetapi kalau tidak memungkinkan, apapun jadi. Apapun jadi, dan dari situ pun kita juga bisa menumbuh kembangkan kepedulian dalam diri kita sendiri terhadap orang lain. Mungkin pertama agak pura-pura, tapi lambat laun dia akan menjadi satu kebiasaan baru. Ini juga merupakan bagian dari abias, repetitif dan intensif. Kita mulai melakukan, dan dengan cara begitu, semoga kita juga bisa melakukan dengan niat yang lebih baik, dan ada manfaatnya bagi orang dimanapun dia berada lewat online dan sebagainya.